mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Apa sih tujuan vaksin itu? Vaksin itu bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit yang tertentu sehingga jika suatu saat terpapar, maka hanya akan mengalami gejala yang paling ringan. Maka sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19. Ada juga lansia yang lebih berusia 50 tahun dan juga orang-orang yang pekerjaan memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Dalam, saat ini penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentang waktu 3 bulan setelah menyatakan bebas COVID-19. Ada yang tahu kenapa? Betul sekali, karena hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk yang kedua kalinya, tetapi dengan varian sangat berbeda. Vaksin memiliki banyak sekali manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Apa saja tuh manfaatnya? Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan juga ibu menyusui boleh melakukan vaksin COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meski begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Banyak kota yang memperbolehkan ibu hamil untuk vaksinasi dan banyak juga yang masih tidak memperbolehkan. Dimanapun kalian berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi itu dilakukan tidak hanya untuk menjadi satu-satunya upaya yang melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah apa saja itu? Nah, salah satunya adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan memakai masker. Oke, saya akan buat contohnya untuk menggunakan masker yang baik dan yang benar. Di sini saya memiliki satu lapis, satu lembar masker medis. Nah, ini aku pakai yang hijab ya. Di sini biar gampang. Terus pertama kali itu kita gunakan masker hijabnya dulu. Masker hijabnya dulu kita gunakan. Kita rapikan bagian kawatnya ini, kita tekan ke hidung biar
dan membatasi mobilitas penduduk. Nah, hal tersebut termasuk hal yang paling penting untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 itu memiliki banyak sekali manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Banyak yang tanya nih, vaksin COVID-19 itu amankah? Ya, tentu saja, vaksin COVID-19 itu aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa vaksin COVID-19 itu halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu lagi untuk ragu dan khawatir melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 itu berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Adapun efek samping itu seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut bertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan mendatang. Berapa hari sih Kak efek samping vaksin itu? Nah, efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan, hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi parah yang terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI ringan yang dapat bersifat lokal berupa rasa yang nyeri, kemerahan, serta pembekakan di area yang mengalami terinfeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi, pada umumnya disebabkan oleh respons sistem imun terhadap vaksin yang menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, dan juga menurunkan trombosit menyebabkan kejang dan hipotania. Semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Terlepas dari berbagai resiko yang dapat ditimbulkan, proses vaksinasi merupakan prosedur yang aman. KIPI merupakan suatu kasus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya kondisi dan kesehatan seseorang, serta proses vaksinasi itu sendiri. Gejala KIPI itu benar-benar disebabkan substansi vaksin cenderung ringan dan dapat hilang dalam waktu yang paling singkat. KIPI juga merupakan kasus yang jarang terjadi dan kebanyakan tidak membahayakan. Resiko munculnya KIPI masih lebih ringan dibandingkan resiko terjangkitnya penyakit serius yang tentu lebih mengancam nyawa.